Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ajri dengan NPM 50231. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A dengan mata kuliah kelas A kurikulum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perubahan dan perbedaan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum paradigma baru. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pembelajaran 1947. Kurikulum 1947 juga dikenal dengan istilah rencana pembelajaran 1947. Perubahan lebih mengarah ke pendidikan yang lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum pembelajaran terurai 1952. Kurikulum ini menjadikan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pembelajaran Terurai pada tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Yang selanjutnya yaitu Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida. Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah korelat subjek kurikulum. Kemudian ada kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksi atau disingkat PPSI. Kemudian ada kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemampuan pesat masyarakat. Ciri khususnya kurikulum 1984 ini lebih mendepankan proses dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau disingkat CBSA. Kemudian ada kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Kemudian kita masuk ke kurikulum 2004. Pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK. Sebagai pengganti kurikulum yang semula berbasis materi, diubah menjadi berbasis kompetensi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Kemudian selanjutnya itu ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 yaitu disingkat KI1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 atau disingkat KI2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan.
Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi tentang perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum paradigma baru. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Semoga kita bertemu ke video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.